Assalamualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang terbit ini kita semua masih diberikan banyak kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi awal hari dengan beribadah kepada Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la syarikalah. Mudah-mudahan awal hari yang kita jalani pagi hari ini, kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai amal saleh kita dan pasti akan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga tabi'in dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ngaji Mukhtasar Minhajul Qasidin kita. Terakhir seputar doa pagi sore. Nah, di hadis ini yang terakhir halaman 9 ya. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shallal fajra fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Di antara keutamaan duduk setelah salat subuh tidak pulang ke rumah dulu. Man sholat, barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, lalu duduk yadhkurullah, berzikir kepada Allah sampai terbit ya, matahari kalau ada waktu ya. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, summa ini berarti kan tidak pas terbit ya, nunggu setelah terbit sekian menit kalau pakai jam. Kalau kira-kiranya Nabi itu setengah tombak ya, tinggi matahari setengah tombak. Nanti sholat 2 rakaat, maka pahalanya jadi rangkaian dari sholat subuh sampai sholat sunnah ini, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Tamah ya, 3 kali diulang, sempurna. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kalaupun tidak tiap hari kita mengamalkan ya, pas libur atau pas waktu senggang ya, sekali kita duduk, apa yang dibaca ya zikir umum, silahkan bisa bervariasi ya, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, atau hanya membaca apa yang bermanfaat, atau hanya berpikir. Nah, di sini karena wadhaif al-waqti, kata beliau, wadifah itu tugas ya. Tugas waktu itu hendaknya ada 4 ya. Unsur ibadah yang kita laksanakan itu ada 4 ini. Yang pertama doa, kemudian yang kedua zikir ya. Zikir itu lebih ke menyebut nama Allah, kemudian memujinya. Kalau doa kita memohon. Qiraah, membaca, baik bacaan khusus maupun bacaan umum. Ya. Bacaan khusus Al-Quran, ya, bacaan umum ya silahkan. Yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan al-fikr.
Al-fikr mengolah pikiran. Jadi dari bacaan itu dikembangkan menjadi sebuah pikiran, menjadi sebuah ide, kemudian ditulis dan seterusnya dikembangkan. Itu bagian isi dari hari-hari yang perlu kita biasakan, ya, yang perlu kita biasakan. Kemudian waliyati ma amkanahu waliyatafakkar fi qat'il qawati' wa syughlil syawagil anil khair. Ya. Hendaknya kita melakukan sebisa mungkin dari 4 ini kita padukan, ya. Ma'amkanahu, dan berpikir ya tafakkar fi qat'il qawati'. Ya, berpikir pada hal-hal yang paling penting. Pakai skala prioritas, ya. Mana yang paling penting itu duluan. Sampai kepada hal yang tidak penting. Jadi tinggalkan berarti kan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu anjuran Nabi, ya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu jika dia mampu meninggalkan tarkuhu ma la ya'nihi, sesuatu yang nggak penting, ya. Wasyughlis syawagil anil khair, dan hal-hal yang menyibukkan dari kebaikan, ya, sudah ditinggalkan. Ya. Atau dalam sabda Nabi yang lain, al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu lima ba'al maut, ya. Orang siapa yang dana nafsahu, menghutangkan dirinya, ya. Menyerahkan dirinya dan mengerjakan apa yang untuk setelah kematian, apa yang bermanfaat setelah kematian. Artinya dia selalu pakai skala prioritas dalam aktivitas hariannya, supaya liuaddi wadhaif yaumihi, supaya dia mampu melaksanakan tugas-tugas harinya. Tentunya tidak hanya tugas duniawi, ya. Wadhaif yaumihi wal yatafakkar fi ni'amillah, kemudian dia berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, liyatawaffar syukrahu, supaya syukurnya menjadi sempurna. Jika kita mengingat setiap detik nikmat Allah, ya, baik besar maupun kecilnya, ya pasti kita mau tidak mau pasti akan muncul rasa syukur itu kepada Allah, ya. Karena Allah sangat maha penyayang, maha pengasih, ya, kepada seluruh makhluknya, tidak hanya yang beriman. Sifat Ar-Rahman itu berlaku kepada seluruh makhluk. Ya, Allah sudah siapkan kebutuhannya hidup di dunia. Diciptakan, kemudian lahir menjadi sebuah binatang baru atau manusia baru, ya, atau tumbuhan baru, itu sudah disiapkan oleh Allah rezekinya, ya, sampai dia selesai ajalnya. Nah, jika kemudian kita memikirkan nikmat Allah itu, maka pasti akan ada muncul rasa syukur itu dalam diri kita. Nah, itu wirid yang pertama, ya. Kemudian wirid yang kedua, wirid yang pertama sampai terbit, ya. Wirid yang kedua, ma baina tulu'i syamsi ila duha, antara terbit matahari sampai waktu duha. Ini wirid yang kedua. Kalau mungkin ada yang tanya, lo terus kapan kerjanya? Ya, kerja. Boleh, gitu kan, tidak dilarang. Zaman dulu memang kehidupan mungkin lebih sederhana, ya. Tapi kemudian aktivitas mereka juga sama dengan aktivitas kita sebenarnya. Ya bekerja, ya ya makan, ya minum, ya dan lain-lain, ya. Aktivitas manusia secara umum sama. Baina tulu'i syamsi ila duha wa dzalika bi mudhi 3 sa'at minan nahar. Antara terbit sampai duha ini sekitar 3 jam pertama dari siang itu. Setelah terbit 3 jam sampai 3 jam, ya. Nah, berarti antara jam berapa?
jam 5 lah sampai jam 7.8. Jam 7.8. Idza faradun nahar itsnatai asyrata sa'at. Jika siang itu misalnya terdiri dari 12 jam, maka seperempatnya. Wirid kedua ini seperempat hari. Seperempat hari. Kalau satu harinya 24 jam. Ada waktu syarif, ini waktu yang mulia. Wa fihi wadifatan, ada dua tugas. Yang pertama sholat duha. Ya. Yang kedua adalah wasaniyah yata'allaq bin nas. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Hubungan dengan orang. Misalnya menjenguk orang sakit pagi-pagi ya. Di atas sholat duha ini. Jam 3 jam awal. Misalnya kemudian mengantar jenazah ya. Atau hadir di majelis ilmu. Atau membantu hajatnya seorang muslim. Atau yang lain, yang penting berkaitan dengan orang. Atau mungkin kalau zaman kita kerja. Untuk kemudian menunaikan tugas sesama Bani Adam. Wa ilam yaf'al syai'an, jika tidak melakukan sesuatu, min dzalika, dari semua ini, di jam awal siang ini, ya dia menyibukkan diri dengan membaca dan berpikir. Ya. Jadi nggak ada nganggurnya sebenarnya orang muslim itu. Nganggur itu atau libur ini satu aktivitas yang bernilai manfaat ya, baik untuk dunia maupun akhirat, ke aktivitas lainnya. Untuk sholat duha ya semampunya, silahkan bisa 2 rakaat, 4 rakaat, atau kemudian sampai 8 rakaat. Jika memungkinkan, ini ada notnya di bawah 2 ini. Di fikih tentang sholat sunnah ada pasti ya. Nah di sini Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, karena induk dari buku ini adalah Ihya Ulumuddin, al-muadzabah 'alaiha min azaimil af'al wa fawadiliha. Jadi merutinkan sholat duha itu termasuk perbuatan yang azimah. Azimah itu yang sangat kuat ya. Wa fawadiliha, dan utama. Sementara berapa rakaat, jumlah rakaatnya paling banyak yang dinukil, yang diriwayatkan adalah 8 rakaat. Riwayat dari Ummu Hani. Tapi 8 ini tidak langsung sekaligus. Nah, di sini ya. Ummu Hani, ukhtu Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW sholat duha sama rakaat. Tapi sholatnya panjang ya, baik dan panjang. Ya. Tidak dinukil dari beliau lebih daripada itu. Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakarat annahu sallallahu kana yusalli duha arba'an wa yazid masya'a. Bahwa Nabi pernah sholat 4 rakaat. Ya, secara umum sholat duha hukumnya sunnah ya. Artinya semampunya 4, 2, 8, 6 ya. Falam tuhad ziyadah, dan tidak ada batas tambahannya menurut Aisyah ya radhiyallahu anha. Wa kana yuwadzib 'alal arba'ah la yanqus minha wa qad yazid ziyadat. Ya. Nabi tidak lebih kurang dari 4 rakaat, tapi kemudian menambah berikutnya beberapa ya. Nah, kemudian ada yang juga riwayatnya 6 rakaat ya. Bahwa ini ya yang dipisah oleh beliau, sholat duha 6 di 2 waktu. Jika matahari terbit dan agak meninggi itu awal duha ya, sholat syuruk itu awal duha. Wartafa'at qoma wa shalla raka'ataini. Ya, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu jika matahari sudah meninggi itu ditambah 4.
Jadi tidak sekaligus ya. Kemudian itu yang ke wirid kedua. Kemudian sekarang masuk wirid yang ketiga dari siang itu. Sejak waktu duha sampai tergelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur ya. Wal wazifah fi hadzal waqti al-aqsam al-arba'ah. Ada 4 bagian tugasnya. Di wazifah secara bahasa tugas ya. Kemudian menjadi sebuah wirid atau tugas harian yang perlu dibaca ya, bagi seorang muslim. Nah, kemudian ada 4 tadi di atas ya. 4 macam tadi. Waziyada amrai ditambah 2. Yang pertama al-istighal bil kasbi wal ma'ash. Jadi tidak lupa, tidak pikir terus, tidak. Tapi mulai meninggi setelah sholat duha tadi, ya, itu kita menyibukkan diri dengan kerja. Ma'ash itu nyari kehidupan. Di siang itu ya, sebelum menjelang zuhur ya. Wa huduris suq. Ya, kemudian pergi ke pasar. Ya, karena rata-rata waktu itu pekerjaan itu di pasar ya, dagang. Kemudian ada juga yang bertani ya. Ya belum banyak waktu itu, jam kantor belum banyak ya. Wa huduris suq fa in kana tajiran, jika dia seorang pedagang, fa yatajir bi sidqin wa amanah. Hendaknya dia berdagang dengan jujur dan amanah. Wa in kana sahib sun'ah, jika dia seorang produsen di pabrik ya, memproduk sesuatu, falyasna, hendaknya dia membuat binasihah wa syafaqah. Ya, membuat produknya itu dengan nasihat. Ya, dan juga penuh kasih sayang. Artinya enggak sembrono ya. Bahan-bahan yang digunakan, kemudian tingkat kemanfaatannya kepada orang ya, dan seterusnya, itu ya harusnya begitu seorang muslim, memperhatikan dampak dari apa yang diproduksi. Dan di tengah-tengah bekerja walayan sadzikrullah, tidak lupa berpikir kepada Allah fi jami'i asghalihi, di semua kesibukannya. Supaya apa? Waliyaqna bil qalil, ya, qanaah dengan yang dihasilkan. Qanaah dengan meskipun sedikit, apa yang dihasilkan meskipun sedikit. Minta keberkahan waktu, keberkahan usaha, keberkahan produksi yang dilaksanakan dan seterusnya ya di hari siang itu. Di sela-sela itu diselingi begitu. Kemudian berikutnya wasani, masuk agak siang berikutnya ya, tambahannya adalah qailula, istirahat. Ini jam istirahat siang itu ya. Kan tadi sampai waktu tergelincirnya matahari berarti masuk waktu zuhur. Kalau jam kantor sampai jam 1 istirahatnya ya. Al-qailulah itu dipakai untuk rehat sejenak, bisa tidur ya. Qailulah itu tidur sejenak siang hari. Fa innaha mimma tu'inu ala qiyamil lail, karena tidur sejenak di siang hari itu akan membantu untuk qiyamul lail. Kama yu'inu sahur, juga membantu untuk bangun sahur. Dan saat puasa di siang hari. Fa innama falyastahid fil intibah. Kalau dia tidur, qailulah itu enggak harus tidur. Penting rehat sejenak. Kita rehatkan sejenak. Falyastahid, kalaupun dia tidur, hendaknya dia berusaha untuk bangun sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Ya hanya tidur sejenak ya. Biqadril isti'dad lis shalah, biar bisa persiapan untuk salat zuhur ya, sebelum masuk waktu. Ya. Wa'lam anna lail wa nahar arba wa ishruna sa'ah. Ketahuilah bahwa sehari semalam itu 24 jam. Waktu itu mungkin jam masih jarang ya,
Tapi kemudian sudah dihitung kira-kira 24 jam. Wa fal'tidal an yanama min dzalika sulus. Nah, orang itu idealnya itu tidur dari 24 jam itu sepertiganya, yaitu 8 jam. Ini sama dengan aturannya dokter ya, bahwa tidurnya orang itu 8 jam sehari semalam ya. Nah, beliau juga menganjurkan begitu, karena sehari semalam 24 jam, idealnya orang tidur itu sepertiganya. Faman nama aqalla min dzalik, bagi orang yang tidur lebih kurang atau lebih sedikit dari 8 jam, lam ya'man ittirab badanihi. Dia tidak aman dari ketidakstabilan badannya. Kalau kurang dari 8 jam. Ya, dia orang ini tidak aman dari kestabilan badannya. Nah, bisa nggak stabil orang itu ya. Waman nama aksar, barang siapa yang tidur lebih dari 8 jam, nah, dia akan banyak malasnya. Kasuro kasaluhu. Kasuro kasaluhu ya. Fa'idza nama aksar min dzalik fil lail, jika dia tidur lebih dari itu di malam hari, ya. Fala wajha li naumihi fin nahar, maka ya nggak perlu tidur siang. Di malam sudah lebih ya. Bal mana minhu, barang siapa yang di malamnya kurang dari 8 jam itu, ya dia hendaknya menambah di siang harinya apa yang kurang dari 8 jam. Ya. Nah, memang fakta ya di lapangan bisa dilihat orang-orang yang misalnya kurang dari 8 jam itu, ya kurang ada keseimbangan dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya orang itu ya. Kira-kira seperti itu ya, sepertiga dari jam yang ada sehari semalam orang butuh istirahat. Orang butuh istirahat. Ya sehari mungkin kuat ya kalau 2 hari mungkin kuat, tapi 3 hari orang nggak tidur, nah, bisa roboh ya. Zawal itu tergelincir matahari ke arah barat. Ilal faraq min sholati zuhur, sampai selesai sholat zuhur, wa huwa aksar auradin nahari wa afdaliha. Itu adalah wirid siang yang pendek dan tapi paling utama. Fayambagi lahu fi hadzal waqti idza adzana al-muadzin an yujibahu bimithli qawli. Jika di waktu itu sebentar itu untuk bersiap sholat zuhur, mendengar azan, hendaknya menjawab azan itu. Tsumma yaqumu fa yusalli 4 rakaat. Kemudian sholat 4 rakaat. Ya, dua-dua tentunya ya. Sholat qobliyah. Zuhur itu ada 4. Wa yustahabbu an yutilahunna. Disunahkan untuk memanjangkan. Ya, lihat kondisi masjidnya. Sekarang hampir siap masjid pakai jam menit ya. Jadi komatnya itu sesuai dengan jadwal menit gitu ya. Nggak bisa panjang biasanya sholat sunnahnya. Jadi menyesuaikan ya. Kalau nggak ada jam itu ya boleh sholat sunnahnya dipanjangkan. Fa'inna abwaabas sama tuftah. Pintu-pintu langit dibuka di jam itu ya, jam siang. Tsumma yusalli zuhur, kemudian sholat zuhur wa sunnataha, dan sholat sunnah ba'diyahnya. Tsumma yatatawwa ba'da dzalika, sholat zuhur dan sunnah-sunnah zuhur untuk melengkapi. Baru setelah itu sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat juga, dua-dua ya. Jadi berapa? Kalau mau sempurna ya 4 sebelumnya, 4 zuhurnya sendiri, 4 setelahnya. Itu sudah banyak. Artinya kehidupan kita ya ibadah terus. Kita baca di satu ayat misalnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Katakanlah Muhammad bahwa
Salatku, ibadahku semuanya, wa mahyaya, kehidupanku seluruhnya, wa mamati, kematianku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wirid yang kelima, ma ba'da dzalika ilal asr, setelah sholat zuhur sampai asar. Yustahabbu, disunahkan baginya fi hadzal waqti al-istighal bidzikir was shalah. Menyibukkan diri dengan zikir dan salat, dan wa fununil khair, dan seni-seni kebaikan yang lain. Ya. Funun itu cabang kebaikan banyak sekali bisa dilakukan di jam sore itu ya. Wa min afdhalil a'mal, di antara amal yang paling utama adalah intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu jam sholat ke sholat berikutnya. Itu ada pahala tersendiri ya. Menunggu saja itu ada pahala tersendiri. Artinya patokan seorang muslim itu kan pasti sholat ya. Saya mau ke mana misalnya, mau pergi ke pasar misalnya. Oh nanti setelah sholat zuhur, atau nanti setelah sholat asar, atau kita sholat asar dulu ya, dan seterusnya ya. Artinya patokannya sholat kan pasti dalam beberapa kesempatan harian yang kita laksanakan. Nah itu bagus, berarti menyibukkan, mengikatkan diri kita dengan jam ibadah. Kemudian wirid yang keenam adalah idza dakhala waqtul asri ila an tasfar asy-syams. Nah, sudah masuk waktu asar sampai mataharinya menguning, hampir maghrib ya. Walaysa fi hadzal waqti salat, enggak ada salat di jam itu. Siwa arba' rakaat bainal adzanain, kecuali salat qobliyah asar ya. Ada 4. Baru setelahnya salat asar itu sendiri. Tsumma yatasyaghal bil aqsamil arba'ah allati sabaqa dzikruha fil wirdil awal. Kemudian menyibukkan diri dengan 4 macam wazifah tugas di sebelumnya tadi disebutkan di wirid pertama. Dan al-afdal yang lebih utama adalah membaca Al-Quran, tadabbur dan tafahum. Mentadaburi dan memahami di jam sore ya. Terus apa aktivitas duniawinya kapan ya? Jika kita punya aktivitas ya silahkan, boleh olahraga atau kerja dan sebagainya, tapi tetap berusaha hatinya tetap. Kemudian yang ketujuh, wirid yang ketujuh, min isfira disyamsi ila antaghrub, dari mulai matahari menguning sampai terbenam. Ini waktu mulia. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, kanu asyadda ta'ziman lil asyi min awalin nahar. Jadi mereka generasi di masa itu ya, itu lebih ya mengutamakan ya waktu sore daripada awal siang. Fa yustahabu fi hadzal waqti at-tasbih wal istighfar khassa. Disunahkan di waktu sore menjelang terbenam itu untuk bertasbih, memperbanyak tasbih dan istighfar secara khusus sore ya. Kemudian ditambah zikir sore dan seterusnya. Wabil maghrib tantahi auradun nahar, dengan waktu maghrib berarti wirid siang selesai. Bayan bagi an yulahidil abdu ahwalahu wa yuhasib nafsah. Nah, seorang hamba hendaknya memperhatikan keadaan kita seharian itu dan muhasabah. Muhasabahnya itu harian. Dari awal kita bangun sampai siang terbenam. Fakat ingqadat fi tariqihi marhalah. Karena sudah berlalu satu tahapan dalam usia kita di hari itu. Wal ya'lam annal umur ayyam. Dan ketahuilah bahwa usia ini, umur ini adalah hanya hari-hari, kumpulan hari-hari saja. Tangqadi jumlatuha, kumpulan hari-hari itu akan berlalu, ya, jumlahnya itu berlalu dengan berlalunya satu-satu setiap hari. Ya, makanya muhasabah itu kita lakukan di waktu terbenam sore hari. Ini pernyataan
Hasan Al-Basri ya, seorang tabi'in. Dia mengatakan, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam. Kamu itu hanya kumpulan hari sebenarnya. Innama anta ayyam. Idza madha yaumuk madha ba'duk. Jika harimu berlalu, ya sebagianmu juga akan berlalu. Artinya usia kita itu berkurang, bukan bertambah. Usianya berkurang, tapi bukan bertambah. Karena begitu hari satu habis, ya berarti semakin dia dekat dengan ajalnya. Wal yatafakkar hal sawa yaumuhu amsihi. Hendaknya dia berpikir, apakah harinya sekarang ini sama dengan kemarin atau lebih baik atau lebih buruk dan seterusnya. Itu berpikir ya. Itu bagian dari muhasabah. Fa in ra'a annahu qad tawaffara 'alal khair fi naharihi, jika dia melihat sepanjang hari itu dia banyak baiknya, maka dia bersyukur atas taufik yang Allah berikan. Karena kita nggak bisa lepas ya, semua kejadian di dunia ini itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan kita. Ya. Falyashkur, kalau kita mendapati sepanjang hari baik, hendaknya kita bersyukur atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Fa in takunil ukhra, jika sebaliknya, falyatub, segera taubat di sore itu ya. Falyatub wal ya'zim, dan berazam, bertekad untuk ala talafi masabak, untuk mengganti ya apa yang berlalu dari tafrid ini, meremehkan. Bilail, di malam harinya diganti. Kalau siangnya banyak kosongnya, banyak buruknya, ya diganti malamnya, ditebus dengan kebaikan. Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu akan menebus atau menghilangkan keburukan sebelumnya. Ditimpa dengan kebaikan berikutnya ya. Keburukan di awal itu ditimpa dengan kebaikan berikutnya. Ya. Kemudian hendaknya di sore itu kita bersyukur waliyaskurullah ala sihhati jismi, atas kesehatan tubuhnya. Wa baqa baqiyatin min umrihi, dan masih ada sisa umurnya. Itu kita bersyukur. Seburuk atau seperti apapun keadaan kita, kita bersyukur. Makanya sering alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah ala kulli hal, atas semua keadaan kita bersyukur. Karena masih ada sisa umurnya, fihi istidrak at-taksir, yang di sisa umur itu bisa kita umun illa an sadaqah. Generasi ulama terdahulu atau juga masyarakat terdahulu, mereka suka ya bahwa hari itu tidak berlalu kecuali dia sudah bersedekah. Berarti sebelum terbenam ya, sebelum harinya berlalu, dia bersedekah sebisanya. Wa yajtahidun fi ma amkan min kulli khair, dan bersungguh-sungguh semampunya untuk setiap kebaikan di hari itu. Ini pernyataan dari seorang tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian sekarang masuk di zikir malam. Al-wirdul awal, wirid pertama di malam hari, malam itu dihitung sejak terbenam. Idza gharabat asyamsu ila waqtil isya, sejak terbenam matahari sampai waktu isya. Waktu isya itu mulai muncul mega merah di barat ya, kalau pakai hitungan jam matahari.
Karena jam yang ada di rumah kita itu hisab itu perhitungan ya. Jadi jam sholat itu harusnya jam matahari, perjalanan matahari, bukan jam apa waktu ini ya. Jam waktu ini perkiraan itu. Jadi subuh itu terbit fajar ya kan. Zuhur itu tergelincir matahari ke barat. Asar itu 2 kali lipat bayangan. Enggak ya. Nah, kemudian sampai terbenam. Terbenam masuk maghrib. Nah, Isya itu adalah terbitnya mega merah di barat ya. Nah, kemudian faida gharabat, jika kemudian mataharinya terbenam, sholal maghrib. Sholat maghrib, wastaghala bi ihya ma bainal insya'ain. Dia menyibukkan diri untuk dengan menghidupkan antara dua isya. Dua isya itu antara maghrib sampai isya. Faqatu ya Anas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, diriwayatkan dari Anas bin Malik tentang ayat ini di surat As-Sajdah ini, tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi tulang rusuk mereka itu enggak suka tempat tidur ya. Menjauh dari tempat tidur karena tidurnya miring biasanya. Tatajafa itu menjauh dari al-madaji ini tempat tidur ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang mereka dapatkan rezeki itu yunfikun, mereka berinfak. An hadil ayat ini menurut Anas bin Malik nazalat fi ashabi Rasulullah SAW. Turun mengomentari tentang para sahabat ya. Bahwa mereka kanu yusallun bainal maghribi wal isya. Mereka sholat antara maghrib dan isya. Ya. Artinya ya tadi menjauh dari tempat tidur dengan beribadah termasuk berinfak. Berdoa ya. Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat. Ya, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, walam yatakallam fi ma bainahunna bisu, tidak membicarakan keburukan di antara sholat itu, adluhunna lahu bi ibadah itnata asyara sanah, akan diganti dengan ibadah selama 12 tahun ya. Hadis Tirmidzi. Nah, ini ya. Hadis Tirmidzi, hadisnya gharib, la na'rifuhu illa min hadis Zaid. Mungkarul hadis wa dha'afahu jiddan ya, tapi hadis lemah ya. Gharib itu hadis satu riwayat ya, satu rawi saja. Jika dia bermasalah maka bermasalah hadisnya. Maghrib dan isya itu diisi dengan ibadah, baca Quran biasanya kan, kemudian zikir ya, dan seterusnya. Hatta sampai kalaupun kita makan malam, biasa bisa mungkin hatinya hadir untuk berzikir. Kemudian sekarang wirid kedua di malam itu mulai terbenamnya mega merah ya sampai waktu tidur. Yustahabbu an yusalli ma bainal adzanain ma'amkana. Dia disunahkan untuk sholat qobliyah isya sebisa mungkin. Waliyakun fi qiraatihi, hendaknya bacanya itu surat As-Sajdah. Kemudian surat Al-Muluk. Panjang. Ya, kalau
Kalau tadi ya berkaitan dengan jam masjid ya sekedarnya ya, segera komat. Fakat kan Rasulullah SAW la yanam hatta yakra'uhuma. Ini juga bisa dibaca di malam hari karena Nabi tidak tidur sampai membaca dua surat ini, surat Sajadah dan surat Al-Muluk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa fi hadits akhar, dalam hadis yang lain, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal waqi'ah kullalailah lam tusibhu faqah. Dan siapa yang membaca surat waqi'ah setiap malam, dia tidak ditimpa dengan kefakiran, tidak ditimpa dengan kebutuhan yang sangat. Hadis nomor 2, hadis Baihaqi fi Syu'abil Iman. Bentar. Hadisnya summa awrada hadzal khabar min hadis Mas'ud. Hadisnya mungkar ya. Hadisnya bermasalah. Ahaduhuma al-kitab Oke, dhaif ya, tidak bisa dijadikan landasan. Tapi untuk fadilah amal tidak apa-apa. Karena di mazhab Hambali itu masih menggunakan hadis dhaif dalam bab fadilah, tapi tidak boleh menyelisihi hadis yang lebih kuat di atasnya. Ya, bagi yang mau membaca surat Waqiah, ya tidak apa-apa. Karena malam itu memang bagus untuk mengaji, mau surat Al-Waqiah atau surat yang lain silahkan. Yang penting sebelum tidur kita membaca Al-Quran ya, atau surat yang dia cintai, yang dia paling sukai. Ya. Tidak harus berpatokan pada hadis ini jika memang hadisnya lemah. Kemudian wirid yang ketiga, al-witru qabla naum, witir sebelum tidur. Illa man kana adatuhul qiyam bil lail, kecuali dia biasa bangun malam, witirnya ditunda malam hari. Kalau nggak biasa bangun malam, ya witirnya sebelum tidur. Fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdal. Mengakhirkan witir itu lebih utama jika dia dominan akan bangun. Faqalat Aisyah, min kullil lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail. Man kallal lail ya. Barang siapa yang di malam harinya merasa capek, maka kemudian dia witirnya, karena Nabi, Aisyah berkomentar ya, bahwa Nabi itu pernah juga melakukan witir di awal malam atau tengah malam atau di akhir malam. Dan intaha witruhu, witirnya selesai di akhir malam waktu sahur. Muttafaqun alaih. Tsumma liyaqul ba'dal witri, setelah witir mengatakan doa subhanal malikil qudus salasa marrat. Subhanal malikil qudus. Nah, ini ya beberapa wirid ya, dimulai dari pagi kita semua diberi kemampuan untuk ingat ya dari sela-sela aktivitas kita kerja duniawi dan sebagainya, hendaknya kita sisipkan di dalam hati kita untuk berpikir kepada Allah ya sebisa mungkin dan seingat mungkin pikir yang kita baca ya, pendek yang penting ingat apa yang bisa kita baca ya. Bisa tasbih, bisa hamdalah, bisa sholawat, ya, bisa kemudian takbir, kemudian la ilaha illallah tahlil ya, dan sebagainya, atau la haula wala quwata illa billah sebisa mungkin, atau doa-doa maksur yang ada memang riwayatnya yang kita hafal kita baca di sela-sela aktivitas kita dari mulai pagi sampai malam ya sebelum tidur. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap hari yang kita jalani dan kita yakini hari berlalu kemarin ini kita sekarang sudah pagi, awal waktu, awal hari ya.
itu sudah berlalu juga usia kita sehari ya. Berarti berkurang, gitu kan? Jatahnya berkurang. Dan dengan itu kita bisa selalu ingat ya bahwa umur itu berkurang, tidak bertambah sebenarnya. Karena akhirnya kan sudah dipastikan, meskipun kita belum tahu kapan akhirnya ya. Bagi Allah ya sudah selesai. Artinya sudah ditentukan semua setiap orang. Tinggal masing-masing orang itu menuju kepada titik akhir dari usia yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan hari, keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan keluarga, sehingga insya Allah kita semua senantiasa berada dalam ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ya 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم رحمتك يا رب في الدنيا والآخرة رحمتك يا رب في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في صحتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أسرتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun